Bismillahirrahmanirrahim. Danau Tiberias atau yang terkenal dengan sebutan Sea of Galilee atau juga Danau Galilea adalah nama yang disebut dalam sebuah hadis tentang kemunculan Dajjal di akhir zaman. Berada di bagian utara Israel, Danau Tiberias letaknya berada di dekat dataran tinggi Golan, berjarak 30 km di sebelah timur kota Nazaret. Danau ini menjadi sumber pasokan air bersih bagi warga Israel dan Palestina. Danau Tiberias ini dikaitkan dengan salah satu tanda kiamat, yaitu munculnya Dajjal, dan kelak akan meminum air dari danau ini hingga habis. Hal ini sebagaimana diriwayatkan hadis sahih dari Nawas bin Sam'an. Setelah itu Nabi Isa putra Maryam didatangi oleh sekumpulan orang yang dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Dajjal. Lalu ia mengusap wajah mereka dan memberitahukan kepada mereka mengenai derajat yang akan mereka peroleh di surga. Di saat seperti itu, Allah mewahyukan kepada Nabi Isa yang isinya, "Sesungguhnya aku akan mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak terkalahkan oleh seorang pun dari manusia. Oleh karena itu, selamatkanlah hamba-hambaku ke sebuah bukit." Kemudian, Allah mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka turun ke segala penjuru dari tempat yang tinggi. Quran Surah Al-Anbiya ayat 96. Rombongan pertama dari mereka melewati Danau Tiberias, lalu meminum semua airnya. Kemudian rombongan yang terakhir mereka lewat dan berkata, "Di tempat ini dahulu ada air." Ketika itu Nabi Isa dan para sahabatnya terkepung hingga pada saat itu kepala sapi bagi mereka lebih berharga daripada uang 100 dinar sekarang ini. Kemudian Nabi Isa dan para sahabatnya berdoa kepada Allah agar dia membinasakan Ya'juj dan Ma'juj. Maka Allah mengirimkan kepada mereka penyakit hidung, mengandung ulat, seperti yang melanda hewan ternak yang mengenai leher-leher mereka, maka mereka semua mati seperti matinya seorang jiwa. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menguatkan hadis lain yang diriwayatkan dari Fathimah binti Qais tentang kisah mengeringnya air Danau Tiberias. Danau seluas 166 km persegi ini memiliki kedalaman hingga 43 meter. Saat ini, danau yang terletak di wilayah Palestina dan Suriah ini telah dikuasai oleh Israel. Danau Tiberias memiliki sejarah penting bagi kaum Yahudi, penganut agama Islam, dan juga Kristen. Dalam khazanah Islam, Danau Tiberias cukup populer. Danau ini dalam bahasa Arab disebut dengan Danau Tabariyah. Nama danau ini begitu familiar karena dikaitkan dengan tanda kiamat. Konflik di wilayah sekitarnya juga menjadikan danau ini kerap diperbincangkan. Danau Tiberias secara geografis masuk di wilayah Palestina dan Suriah. Namun, secara politis atau de facto, kini dikuasai Israel. Mengutip Republika, Danau Tiberias terkadang disebut juga dengan nama Laut Al-Jalil atau Danau Al-Jalil. Dalam buku Kiamat Sudah Dekat oleh Dr. Muhammad Al-Araifi seperti dikutip Republika, danau ini terletak di utara Palestina yang menjadi muara sungai Yordania. Airnya mengaliri seluruh kawasan delta Yordania. Panjang Danau Tiberias adalah 23 km lebar, 13 km, dan kedalamannya tidak lebih dari 44 km. Danau ini 210 meter lebih rendah daripada permukaan laut. Danau ini secara geografis masuk di wilayah Palestina dan Suriah. Namun, secara politis atau de facto, kini dikuasai Israel. Menjelang hari kiamat nanti, air Danau Tiberias disebut Rasulullah SAW akan disedot habis oleh Ya'juj dan Ma'juj. Dari An-Nuwas Rasulullah SAW bersabda, "Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka turun dengan cepat dari bukit-bukit yang tinggi.
Setelah itu gerombolan atau barisan pertama dari mereka melewati Danau Tabariyah dan meminum habis semua air dalam danau tersebut. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah. Mendengar nama Danau Galilea, Tiberias, sebagian orang tentu sudah mengetahuinya. Memiliki banyak sebutan, Galilea sendiri merupakan danau air tawar yang memiliki kedalaman hingga 43 meter di timur tengah. Melihat berbagai penyebutan namanya, danau ini mungkin lebih dikenal sebagai Danau Tiberias atau Laut Tiberias. Pada riwayatnya, danau tersebut memiliki banyak pandangan berbeda dari sejumlah agama atau kepercayaan besar di dunia. Keberadaan Danau Tiberias mempunyai kedudukan tersendiri dalam kepercayaan sejumlah agama samawi seperti Islam, Kristen, dan Yahudi. Berikut penjelasan singkatnya yang bisa disimak. Pandangan tiga agama terkait Danau Galilea. 1. Agama Islam. Pada agama Islam, Danau Galilea dihubungkan sebagai salah satu tanda kiamat. Dalam berbagai tanda-tanda semakin dekatnya hari akhir, salah satunya adalah terkait kemunculan Yajuj dan Majuj. Pada salah satu hadis, Danau Galilea yang awalnya penuh air akan menjadi kering karena dihabiskan oleh Yajuj Majuj. Dari Nawas bin Sam'an, setelah itu Nabi Isa putra Maryam didatangi oleh sekumpulan orang yang dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Dajjal. Lalu ia mengusap wajah mereka dan memberitahukan kepada mereka mengenai derajat yang akan mereka peroleh di surga. Di saat seperti itu, Allah mewahyukan kepada Nabi Isa yang isinya, "Sesungguhnya aku akan mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak terkalahkan oleh seorang pun dari manusia. Oleh karena itu, selamatkanlah hamba-hambaku ke sebuah bukit." Setelahnya, Allah mendatangkan Ya'juj dan Ma'juj. Berjumlah sangat banyak, mereka muncul dan menuju ke segala penjuru dari tempat tinggi. Quran Surah Al-Anbiya ayat 96. Rombongan pertama melewati Danau Tiberias, lalu segeralah mereka menghabiskan semua airnya. Kemudian datang rombongan yang terakhir dan berkata, "Di tempat ini dahulu ada air." Ketika itu Nabi Allah Isa dan para sahabatnya terkepung dan berada pada kondisi sulit. Lalu Nabi Isa dan para sahabatnya berdoa kepada Allah agar dia membinasakan Ya'juj dan Ma'juj. Maka Allah mengirimkan kepada mereka penyakit hidung mengandung ulat seperti yang melanda hewan ternak dan mengenai leher-leher mereka. Maka setelahnya mereka semua pun binasa seperti matinya seorang jiwa. Hadis riwayat Muslim. 2. Agama Kristen. Tak hanya umat Islam, Danau Galilea juga memiliki pandangan sendiri bagi penganut kepercayaan lain. Dalam hal ini, salah satu yang bisa disebutkan dalam agama Kristen. Berbeda dengan pandangan Islam, pemeluk Kristen mempercayai Danau Galilea sebagai tempat penting yang berhubungan dengan Yesus. Dari sekian banyak kisahnya, salah satunya adalah menjadi lokasi Yesus menunjukkan berbagai mukjizat seperti berjalan di atas air. 3. Agama Yahudi. Bangsa Yahudi juga memiliki pandangan sendiri terkait Danau Galilea. Mengutip informasi dari laman Britannica, Tiberias menjadi salah satu dari 4 kota yang dianggap suci oleh pemeluk Yahudi. Tak hanya itu, wilayah tersebut juga merupakan lokasi kibuts Yahudi pertama bernama Degania. Pendiriannya dikatakan sekitar tahun 1909. Mengutip Wikipedia, Danau Tabariyah dikenal juga dengan nama Danau Galilea, disebut juga Danau Genesaret, Danau Kineret, Danau Kinerot, Laut Tiberias atau Danau Tiberias terletak dekat dataran tinggi Golan, adalah danau air tawar terbesar di Israel. Danau ini memiliki luas sebesar 166 km persegi dan kedalaman mencapai 43 meter. Terletak 211,315 meter di bawah permukaan laut. Danau ini merupakan danau air tawar terendah di dunia dan danau terendah kedua setelah Laut Mati, yang merupakan danau air asin. Danau ini diairi sebagian dari mata air di bawah tanah, meskipun sumber utamanya adalah Sungai Yordan yang mengalir melaluinya dari utara ke selatan. Danau ini terletak di jalur kuno Via Maris yang menghubungkan Mesir dengan kerajaan-kerajaan di sebelah utara. Kerajaan Yunani, Hasmonean, dan Romawi
mendirikan kota-kota dan pemukiman di sekitar danau ini, termasuk Gadara, Hippos, dan Tiberias.